Halo semua, selamat datang di video gue. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang kemungkinan bencana yang mungkin terjadi ke kilang minyak dengan menggunakan AI. Nah, video ini sebenarnya adalah salah satu video lagi yang gue buat yang tujuannya adalah untuk bisa mengeksplorasi kemampuan AI ini bisa sampai sejauh apa sih. Dan yang video ini kan sekarang lagi banyak rame itu gitu kan, kebakaran di salah satu kilang minyak BUMN gitu. Gue gak nyebut BUMN yang mana ya. Pokoknya intinya itulah ya. Nah, bisa nggak sih sebenarnya kita bisa mensimulasikan kembali gitu kan peristiwa yang terjadi di kilang minyak yang sebenarnya, terus kita simulasikan lagi ke dalam dengan menggunakan AI sehingga kira-kira bencananya apa lagi sih yang bisa terjadi di kilang minyak ini, kita jadi bisa tahu. Dan kemungkinan dari sebuah gambar aja kemudian kita bisa memitigasi resiko gitu kan, supaya kilang minyaknya tidak terjadi bencana lainnya lagi. Dan juga gue nanti akan kasih yang bencana yang nggak masuk akal gitu, cuman buat lucu-lucuan doang. Oke, so daripada banyak cincong, yuk langsung aja masuk ke dalam materinya. Seperti biasa di sini gue udah siapin materinya ya. Oh ya, by the way, ini masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah kreasi AI, dimana di dalam kursus gue ini gue ngebahas lebih banyak tentang gimana sih caranya kita bisa ngegenerate gambar dengan menggunakan AI itu secara lebih tepat sasaran gitu kan. Di sini ada 300 art style yang digunakan untuk bisa content creations, ya misalnya juga bikin news segala macam lah, itu udah ada semua ya. Ada gaya seninya, ada 300 art style, terus ada 3.600 contoh gambar, ada 7.500 prompt yang bisa kita pakai untuk bisa kita generate ya apapun itu semua udah gua lengkap banget lah di course ini gitu ya. Itu sedikit promosi ya, geng. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Di sini ya ada penjelasannya. Kilang minyak atau oil refinery adalah fasilitas industri yang bertugas untuk mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang lebih bagus, berguna seperti bahan bakar seperti bensin, diesel dan aftur, minyak pelumas dan bahan baku untuk pembuatan plastik serta berbagai produk kimia lainnya. Proses yang terjadi di kilang minyak melibatkan serangkaian langkah yang cukup kompleks, antara lain pemisahan, pemurnian dan pengelolaan lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai produk dengan kualitas tertentu gitu. Jadi kilang minyak ini adalah sumber ya industrialisasi dari suatu produk oil gitu kan. Jadi yang nanti bisa dirubah ke dalam bentuk-bentuk produk-produk lanjutan lainnya gitu. Yang gue kasih contoh-contoh lainnya nanti dia ada di diagram ini gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kilang minyak. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gini ya. Suatu bangunan yang bisa ngerubah itu semua jadi end product gitu. Itu namanya kilang minyak. Nah, di sini fungsinya adalah yang pertama adalah distilasi. Proses pertama di kilang minyak adalah pemisahan komponen minyak mentah berdasarkan titik didihnya. Oke, mungkin gue gak akan terlalu dalam ya. Gue bukan anak kimia yang ngurusin kayak beginian ya. Jadi gue nggak tahu nih maksudnya apaan gitu kan. Tapi kurang lebih yang pertama fungsinya ada distilasi, catalytic reforming, catalytic cracking, hydrocracking, pemurnian penghilangan kotoran, penyelesaian dan pengemasan atau blending. Gue nggak tahu nih apaan maksudnya, tapi at least ya kalau misalnya mau lebih lengkap tentang materi ini bisa di-post dan dibaca sendiri lah di sini ya. Oke, tapi intinya adalah kilang minyak itu berfungsi untuk bisa membuat suatu produk minyak atau oil ke dalam bentuk end product. Salah satunya yaitu misalnya gas LPG gitu kan. Untuk titik didih tertentu itu bisa menghasilkan gas LPG. Untuk berikutnya bisa juga jadi bensin gitu kan, misalnya solar, premium, pertalite, itu semua bisa juga jadi bentuk kayak gitu. Ada juga nafta, aftur untuk bahan bakar pesawat gitu kan. Ini butuh titik didihnya segini. Terus ada juga solar. Habis itu ada bahan bakar kapal juga. Terus bisa juga hasilnya yang 500 degree ke atas itu bisa dijadikan sebagai aspal jalanan. Jadi kilang minyak ini tuh fungsinya luar biasa banyak ya. Ya kalau misalnya dari sisi dari sisi kegunaannya itu banyak banget gitu. Ini juga tergantung sih sebenarnya ya, hasil output dari kilangnya apa. Kalau misalnya molekulnya kecil bisa jadi beginian, kalau molekulnya besar bisa juga jadi ginian gitu. Makanya kenapa pembangunan kilang minyak itu menjadi sangat penting gitu kan. Jadi ya gue juga mudah-mudahan gitu kan Indonesia kemudian sadar udah nggak jadi import lagi segala macam, karena end produknya tuh adalah kayak gini gitu kan. Yang bisa dimanfaatkan dari satu kilang minyak aja dapatnya tuh segini banyak gitu ya. Nah, habis itu berikutnya ini kan fungsinya. Habis itu produk-produk di kilang minyak tadi gue udah kasih ya, ada bensin, gasolin, diesel, aftur, minyak pelumas, asfalt, terus juga bahan kimia gitu untuk pembuatan jalan aspal. Orang nyebutnya aspal, ternyata aslinya namanya asfalt. Oke. Terus ada bahan-bahan kimia lain juga yang bisa digunakan dari hasil penghilangan minyak
gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini gua kasih beberapa ide-ide gaya seni tentang bencana apa aja sih sebenarnya yang bisa terjadi di kilang minyak. Yang paling pertama adalah ya yang paling umum sebenarnya, karena kan ini ada proses pembakaran dan ada proses pendidihan kan. Jadi artinya adalah proses pendidihannya itu akan punya apa ya temperatur yang tinggi, itu bisa menyebabkan ledakan atau kebakaran kan. Jadi bencana yang paling pertama adalah ya pasti bisa terjadi kebakaran. Di sini penjelasannya, penyebabnya bisa terjadi akibat kebocoran bahan bakar atau gas yang mudah terbakar, reaksi yang tidak terkendali atau kesalahan dalam proses pengolahan gitu, atau human error juga bisa terjadi. Nah, dampaknya ledakan dan kebakaran kilang minyak dapat menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas, melukai atau bahkan menewaskan pekerja serta mencemari lingkungan. Jadi hasil output dari kebakaran itu atau ledakan itu bisa merusak lingkungan juga gitu. Makanya kalau misalnya operator dari kilang minyak itu harus benar-benar hati-hati dalam mengerjakannya. Itu biasanya udah ada set of SOP-nya. Makanya sebenarnya ya, kalau kita mau membangun suatu kilang minyak tertentu, itu sebenarnya kalau International Standard Operations atau ISO-nya itu sebenarnya kalau segede kilang minyak ini sebenarnya udah lengkap. Jadi kalau ada ledakan atau kebakaran itu sangat kayak 0,0000% terjadi gitu harusnya ya, kalau mereka benar-benar ngikutin ISO. Jadi gua nggak tahu deh kalau kenapa di BUMN Indonesia bisa terjadi kebakaran di salah satu kilangnya mereka. Gua nggak tahu ya apa penyebab kesengajaan atau gimana, gua nggak ngerti gitu. Tapi harusnya suatu kilang itu tuh sangat sulit untuk bisa terjadi kebakaran di sana gitu ya, kecuali memang ya gitu deh. Gua nggak masuk ke sana lah gitu ya. Nah, kalau mau ngegenerate gambar kayak gini atau bencana kilang minyak yang terjadi ledakan atau kebakaran, kita bisa masukin promnya kayak gini. A catastrophic explosion and fire occurred at the facility name oil refinery located in locations, dan seterusnya ada blast which was caused by bla 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 bla. Itu bisa juga dimasukin semua ke dalam promnya. Nanti ini pakai Sora, gue ChatGPT, terus habis itu ya udah masukin promnya, nanti hasilnya gambarnya kurang lebih kayak gini ya. Lumayan merepresentasikan sih. Jadi kilang minyak yang kebakar gitu, terus ada pemadam kebakaran lagi madamin kebakarannya gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini juga ini template-nya, by the way di sini variabel-variabelnya juga yang bisa diganti-ganti ya. Jadi misalnya kayak facility name-nya apa gitu kan. Nih misalnya facility name-nya adalah PT Energi Abadi Refinery misalnya. Gue kan nggak tahu ya, ngasal aja gitu. Jadi bisa diganti-ganti juga gitu kan, PT X gitu kan, gue saya ganti juga. Nah, ini lokasinya bisa di mana, Cilegon, Banten, di mana lah gitu ya, bisa diganti-ganti sih sendiri. Nah, ini number of injured, number of deaths, dan seterusnya. Sorry. Oke, jadi ini ya tampilannya kurang lebih kayak begini gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini kita juga bisa membuat salah satu bencana lainnya dari suatu kilang adalah kebocoran gas beracun. Jadi kan ada proses, kalau misalnya di dalam suatu kilang ya kayak gini kan, itu kan ada proses ya ini banyak ya, ada distilasi, catalytic reforming, segala macam. Intinya adalah ada proses perubahan satu bentuk yang yaitu oil ke dalam bentuk yang berubah tertentu. Nah, itu biasanya ada campuran-campuran tertentunya gitu kan, dan ada proses-proses tertentunya yang kayak gini kan. Nah, itu bisa juga ngebuat kejadian kayak gini, kebocoran gas beracun juga bisa gitu, yang melepas ke udara gitu. Jadi dari radius tertentu itu bisa orang kena gas beracun kalau misalnya emang nggak hati-hati gitu kan, nggak sesuai SOP, nggak sesuai ISO, itu bisa kena. Nah, ini ada penjelasannya. Penyebabnya kebocoran dari pipa atau tangki penyimpanan gas berbahaya seperti amonia nih, hidrogen sulfida atau gas alam, itu bisa menyebabkan juga terjadinya kebocoran gas beracun gitu. Jadi dari sisi kilang bisa juga terjadi kayak begini gitu. Habis itu dampaknya kebocoran gas beracun dapat membahayakan kesehatan manusia, menyebabkan keracunan atau bahkan kematian jika tidak ditangani secara cepat gitu. Nah, ini ya tampilannya. Jadi sini ada pemadam kebakaran yang pakai mask, pakai apa sih ya? Apa sih topeng mask tuh? Pokoknya air mask gitu. Jadi supaya udara beracunnya nggak masuk ke dalam pernapasan kayak gitu, nih pakai. Terus bisa ada polisi segala macam kayak gitu juga. Ini mungkin polisinya polisi luar negeri ya. Karena gue bilangnya cuma oil refinery doang gitu ya, atau kilang minyak gitu kan. Gue nggak sebutin negaranya negara apa. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi policeman luar negeri gitu, nggak Indonesia. Nah, di sini ya. Jadi kalau mau generate gambar kayak gini, kita bisa masukin promnya kayak gini. A dangerous toxic gas leak has occurred at the facility name oil refinery located in locationsnya mana gitu. Nah, ini bisa di post, ini template-nya, dan di sini ada variabel-variabelnya, kita bisa ganti sendiri. Sama tadi facility name-nya masih PT Energi Abadi Refinery, terserah mau diganti sendiri, bebas lah ya. Ini ada banyak nih.
dan seterusnya, ada local police, fire department, military, dan seterusnya, ada banyak nih itu. Nah ini ya kurang lebih ininya, toxic gas trapnya juga bisa diganti, hidrogen sulfidas, amonia, macam-macam lah. Ada local police-nya, local authorities-nya siapa, polisi, military, atau segala macam. Ini bisa diganti-ganti sendiri variabel, bisa di post baca sendiri lah ya ini. Ini template-nya, ini variabelnya di sini. Habis itu berikutnya, selain itu juga apa yang terjadi juga kalau misalnya terjadi gempa bumi, di mana gempa bumi ini juga nggak bisa diprediksi ya, jumlah magnitudenya tuh berapa, kita juga nggak pernah ada yang bisa prediksi gitu. Nah jadi ada kemungkinan nggak oil refinery atau kilang minyak itu terjadi bencana gempa bumi? Ya mungkin aja, bisa aja gitu kan. Nah jadi tapi kayaknya kalau oil refinery itu kalau dari sisi bangunan pasti mereka juga udah kepikiran kan untuk ngebangun kilang minyak yang punya kemampuan untuk bisa menahan sampai getaran gempa bumi itu sampai magnitude berapa gitu. Jadi nggak mungkin hancur semua gitu. Tapi ya kan baik lagi gue nggak tahu kan. Gue bukan expert di bidang perkilangan, tapi bisa aja terjadi bencana gempa bumi kayak gini ya. Nah ini. Nah jadi penyebabnya bisa gempa bumi yang terjadi sekitar area kilang minyak, terutama di wilayah Indonesia yang terletak pada cincin api Pasifik gitu kan. Indonesia kan rajanya gempa bumi kan, di mana-mana gempa bumi karena ada banyak banget gunung-gunung karena dia berada di pada cincin api Pasifik kan. Jadi benar-benar gerakan tanahnya tuh cepat, jadi banyak gempa di Indonesia. Nah, dampaknya gempa bumi dapat merusak struktur bangunan kilang, mengganggu operasi dan memicu kebocoran atau kebakaran jika fasilitasnya tidak tahan terhadap guncangan. Jadi bisa hancur semua. Nah, ini kalau mengenerate gambar yang kayak begini, itu kita bisa masukin promnya kayak gini. A massive earthquake has struck the area surrounding the facility name oil refinery location causing significant damage to the facility. Jadi hancur semua. Ini bisa juga ya kebakaran kayak gitulah. Nah, habis itu di sini ada template-nya ini, promnya kurang lebih begini, bisa diganti-ganti sendiri lah ya ini, bla bla bla, diganti-ganti sendiri kayak gini. Habis itu juga berikutnya ada tsunami. Nah, ini juga menarik ya tsunami. Jadi ada penjelasannya di sini, ada perpindahan lempeng tektonik di dasar laut yang tiba-tiba seperti yang terjadi pada gempa bumi menyebabkan pergeseran besar-besar yang memicu gelombang besar. Misalnya kayak terjadi di Aceh gitu kan. Mungkin ada aja gitu kan kilang minyak yang lagi deket Aceh gitu kan, ada aja. Terus juga kehantam tsunami kan bisa aja terjadi kehancuran kilang minyak yang luar biasa gitu kan. Nah, itu bisa juga terjadi. Nah, ini juga letusan gunung berapi bawah laut juga bisa memicu tsunami gitu. Jadi kayak gini bentuknya. Nih. Nah, jadi kalau mau bikin gambar kayak begini, kurang lebih promnya kayak gini. A powerful tsunami has struck the area near the facility name or refinery locations in locations dan seterusnya. Bisa di post baca sendiri. Ini promnya template-nya ini. Nah, ini Cilegon, Banten masih ya di sini. Terus seterusnya gitu ya. Di sini juga bisa diganti-ganti sendiri promnya dan variabelnya bisa diganti-ganti sendiri. Habis itu berikutnya juga ya ini mungkin susah terjadi di Indonesia ya karena fenomena ini jarang banget terjadi di Indonesia. Yaitu adalah angin tornado. Ya kalau angin tornado di luar negeri kan sering ya, tapi kalau di Indonesia mungkin susah terjadi. Tapi ya kalau kita mau mencoba mensimulasikan suatu bencana, balik lagi ya bisa aja terjadi kan kayak gini. Jadi tinggal kalau mau jadi gambarnya kayak gini, yang oil refinery-nya kena sama tornado, itu bisa masukin perintahnya kayak gini, promnya a powerful tornado has struck the facility name oil refinery in location causing several damage across the facility. Hancur semua dan hancur gara-gara tornado di sini. Nah ini promnya. Terus di sini ada variabel-variabelnya juga yang bisa diganti-ganti sendiri ya. Ini dan ini panjang ya. Ada number of injuries dan segala macam kayak gitu. Nah, berikutnya terus bisa apa lagi? Bisa juga terjadi serangan nuklir misalnya atau di oil refinery atau kilang minyaknya dihantam sama misil. Ini kan yang terjadi kalau nggak salah di Ukraina kalau nggak salah di akhir-akhir ini kan. Jadi ada perang antar negara, antar Rusia dan Ukraina, akhirnya kayak pasokan infrastrukturnya Ukraina dihantam habis gitu kan sama Rusia gitu. Jadi ini salah satu contohnya ya kalau misalnya kilang minyak gitu kan dihantam sama atau dihantam sama nuklir gitu, bas keluar nih asap ininya, atau dihantam sebenarnya nggak sampai sejauh nuklir sih, sejauh kayak pakai misil aja dihantam, dihajar, jeger, jadilah hancur semua ini kan oil refinery-nya gitu ya. Nah ini bisa terjadi kalau misalnya ada konflik militer antar negara, tadi gue bilang kan antar Rusia Ukraina bisa terjadi juga, atau sabotase pihak tiga, misalnya ada mafia, misalnya ada segala macam yang tiba-tiba wah gue kesel nih udah gue nuke aja, gue misil aja gitu kan, punya kemampuan ekonomi yang tinggi, misil aja kirim. Itu bisa juga tuh merusak kapasitas infrastruktur yang ada di
daerah tersebut gitu. Nah ini ya serangan nuklir. Nah kalau misalnya mau generate gambar yang kayak begini, ngancurin kilang minyak kayak pakai nuklir atau misil, itu bisa masukin perintah kayak gini. A catalytic nuclear attack has targeted the facility oil refinery in mana gitu kan. Jadi ini nuklirnya tinggal diganti aja, mau nuklir atau pakai misil, tinggal diganti ini, terus ya udah nanti dia akan hancur juga, berantakan kayak begini. Nah ini ya, terus habis itu ini template-nya, ini ada variabelnya juga, ada attackernya siapa, unknown, teroris, foreign advisories, dan seterusnya. Itu perang antar negara segala macam itu bisa juga dimasukin gitu kan di sini. Jadi ini ya, nuke hancur semua di sini. Nah habis itu berikutnya bencana lainnya juga, ini gua lucu-lucuan aja ya. Bencana lainnya apalagi gitu kan. Kalau kita masuk gitu kan ke dalam dunia fantasi kita kan, dunia imajinasi kita, ada kemungkinan misalnya kan ternyata oil refinery atau kilang minyak yang ada di suatu daerah tertentu karena ininya nggak bagus, itu leaking gas segala macam sehingga hewan-hewan yang ada di sana berubah jadi mutan. Ini imajinasi gue terlalu liar gitu. Ya bisa jadi kayak gitu kan, terus berubah lah jadi mutan, terus ngancurin si oil refinery atau kilang minyak kayak jadi bencana. Kalau ini gue gambarnya pakai komodo yang berubah jadi besar terus ngancurin kilang minyak gitu kan. Nah ini wah gue gak ngerti deh. Ya kalau kita tarik yang sampai sejauh ini ya bisa juga. Ini tampilannya kayak gini. Jadi komodo yang ngancurin kilang minyak, komodo raksasa yang ngancurin kilang minyak di sini. Nah nih ya, setelah eksperimen genetika yang salah, komodo bermutasi menjadi raksasa gitu kan, dan menyerang oil refinery atau kilang minyak. Nah kalau mau bikin gambar kayak gini, itu promnya ini an unprecedented event, the facility oil refinery in locations akan under attack by group of mutated giant Komodo dragon. Jadi oil refinery diserang sama Komodo dragon, sama naga komodo. Tuh ya, ini template-nya ini, terus juga di sini ada variabel-variabelnya, mungkin bisa dilihat sendiri dan seterusnya ya. Di military police, wildlife control teams dan seterusnya, genetic experiment, radiation exposure dan seterusnya. Nah, habis itu berikutnya juga, nih yang menarik juga. Gue terus gitu kan bikin yang aneh-aneh lagi gitu kan. Bisa nggak kilang minyak dihancurin sama alien gitu kan? Bikin gambarnya pakai AI, bisa nih. Tinggal kayak gini aja nanti muncul kayak piringan-piringan kayak gini, terus hancur lah kilang minyaknya gara-gara alien kayak gini gitu kan. Nah ini juga bisa kita bikin pakai promptnya kayak gini. Unprecedented event occur at the facility or refinery in location when the sudden aliens invasion disrupt operations dan seterusnya. Jadi hancur semua gara-gara serangan alien atau alien invasions. Nah ini template-nya kayak gini. Kalau dijadiin film atau cerita keren banget sih gitu kan. Nah habis itu berikutnya di sini ada variabel-variabelnya juga ya. Jadi ada prompt-nya begini, terus ini variabelnya kayak gini, storage tank, machinery, pipelines dan seterusnya. Jadi kita bener-bener bisa ngerubah bagian-bagiannya dalam satu film dalam satu scenery ini dengan variabel-variabel ini gitu. Nah, jadi kurang lebih itu sih yang gua bisa sampai di video ini. Kalau dari sisi gua, favorit gua untuk gambar-gambar yang di-generate adalah yang pertama itu yang nuke ini ya, serangan nuklir. Ini favorit gue, gambarnya keren banget, hasilnya bisa jadi nuke kayak gini. Jadi oil refinery itu kilang minyaknya benar-benar hancur. Ada gambar kayak nuke gitu, kayak mushroom apalagi jamur nuklirnya keluar gitu. Terus habis itu ada serangan komodo juga, ini yang menarik banget, ini gambarnya jadi hasilnya kayak gini. Terus habis itu ada juga serangan invasi alien dari si kilang minyak itu sendiri. Jadi wah ini keren banget sih gambarnya gitu ya. Nah itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya ini adalah salah satu, balik lagi, ini adalah salah satu eksplorasi gue lagi tentang gaya seni yang bisa kita terapkan di AI gitu. Jadi sampai sejauh apa kita bisa generate gambar di AI itu sebenarnya tergantung sama imajinasi kita sendiri gitu ya. Jadi ini bisa dibikin pakai bencana, bisa dibikin buat yang produktivitas, bisa dibikin suatu konsep art tertentu, itu semua bisa kita sekarang udah imajinasi udah tidak terbatas gitu kan. Tinggal kita aja gimana caranya bisa memanfaatkan tools ini untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ini juga salah satu eksplorasi gue. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa bantu share, like, sama komen. Di situ ada episode gue juga di agunsundur.com. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol bisa langsung ya. Thank you semua yang nonton. Oke, bye.